warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita terlebih dahulu untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Istiadah dan doaan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelumnya absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, masih semangat kita belajarnya? Masih. Coba kalau masih semangat, tepuk semangat matematika dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Matematika Bisa, bisa, bisa. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah ya. Nah, untuk hari ini kita akan masih membahas bab 4 ya, tapi tentang korespondensi satu. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada yang tahu tidak? Atau masih ingat pembelajaran kita pekan lalu? Ada. Oke, boleh teh. Kemarin tentang musik. Siapa yang masih ingat apa sih pengertian musik? Saya, Bu. Boleh Teh Yona. Fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan asal atau domain dengan tepat satu anggota himpunan kawan atau kodomain. Iya, betul sekali. Sebelum kita memasuki ke korespondensi, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajarannya ya. Untuk tujuannya, yang pertama mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian korespondensi satu-satu melalui pengamatan contoh dan diskusi kelas. Yang kedua, membandingkan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu serta menyebutkan ciri khas masing-masing secara tepat. Yang ketiga, menentukan apakah suatu fungsi merupakan korespondensi satu-satu berdasarkan diagram panah, diagram kartesius, tabel atau himpunan pasangan berurutan. 4. Membuat contoh korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang berbeda, baik dalam konteks matematika maupun kehidupan sehari-hari. Kelima, menyajikan korespondensi satu-satu dalam berbagai representasi diagram panah, diagram kartesius, atau pasangan berurutan dengan benar dan sistematis. Kemudian menggunakan konsep korespondensi satu-satu untuk menyelesaikan masalah sederhana yang melibatkan pencocokan data atau penugasan pasangan objek. Nah, sebelum memasuki pembelajaran yang ini, coba lihat ke layar ya. Coba kita lihat PowerPoint. Nah, ini contoh korespondensi yang akan kita bahas. Ini ada James, ada Anna, dan ada Michael ya. Nah, James nomor urutnya atau nomor absennya 1. Kemudian Anna nomor urutnya 2. Kemudian Michael nomor 3. Ya. Begitupun dengan yang contoh. Nah, ini ada contoh lainnya. Setiap siswa memiliki satu nomor absen. Contoh pada layar ini atau contoh di sini, siswa memegang kartu nomor 12. Kemudian setiap makanan memiliki harga tertentu. Nah, di sini ada burger harganya 15.000. Ada steak ya, harganya 8.000. Kemudian ada kayak mie gitu, harganya 12.000, dan ada teh ya, itu harganya 6.000. Contohnya ini, jadi berpasangan. Suatu objek yang berpasangan. Baik, sekarang kita akan membahas atau masuk pada pembahasan bab 4 korespondensi satu-satu. Oke, silakan perhatikan layarnya ya. Nah, pengertian korespondensi satu-satu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota
tidak ada himpunan A ke himpunan B, himpunan B-nya lebih atau himpunan A-nya lebih, tidak ada. Jadi tepat berpasangan satu-satu. Oke, ciri-cirinya setiap elemen himpunan A berpasangan dengan satu elemen di himpunan B. Atau bisa dinamakan yang kembali domain dan kodomain. Ya, betul. Yang kedua, tidak ada elemen di B yang memiliki pasangan lebih dari satu. Tempatnya satu berpasangan satu sama lain. Yang ketiga, banyaknya anggota himpunan A dan B sama. Yang keempat, pemetaannya bersifat unik dan berpasangan terdekat. Kemudian, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh setiap siswa memiliki satu nomor absen dan setiap nomor absen hanya dimiliki oleh satu siswa. Contohnya Almira absen nomor 1, kemudian Azra absen nomor 2, kemudian Citra absen nomor 3. Tidak mungkin Citra menempati absen nomor 1 karena sudah jelas yang pertama Almira, Azra, dan Citra. Oke, yang kedua ini ada contoh setiap kursi pada sebuah bus diberi nomor dan setiap nomor kursi ditempati satu penumpang. Tidak mungkin satu kursi itu oleh 2 penumpang. Oke, nah ini contoh dalam bentuk himpunannya. Coba lihat, misalnya himpunan A itu ada 1, 2, 3 dan himpunan B itu ada huruf A, B, dan C ya. Kemudian korespondensi satu-satunya dapat ditulis bahwa F itu himpunan, simbol himpunan. Yang pertama, himpunan A berpasangan dengan himpunan B 1 dan A. Kemudian yang kedua, 2 dan B. Kemudian 3 dan C. Jadi tempat antara himpunan A dan B atau domain dan kodomain itu memiliki pasangan 1-1 ya. Kemudian setiap angka dipasangkan dengan satu huruf dan tidak ada huruf yang dipasangkan lebih dari satu kali. Misalnya satunya jadi A, B itu tidak mungkin. Nah, berarti itu bukan korespondensi. Oke, nah di sini ada diagram panah. Gambarkan himpunan A di kiri dan himpunan B di kanan. Himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C. Kemudian hubungkan dengan panah 1 ke 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Kemudian tidak boleh ada panah bercabang atau panah menuju elemen yang sama. Sebetulnya boleh teh jika A ke C, 2 ke B, 3 ke A. Berarti kali gitu ya terus ada tengah. Boleh asalkan satu berpasangan, dengan 1 jadi B, 2 jadi C, 3 jadi A boleh. Itu tetap satu pasangan ya. Itu boleh tanda panahnya kemana pun asal berpasangan. Oke. Kemudian cara mengecek apakah suatu relasi termasuk korespondensi satu-satu itu ada 4 aspek. Yang pertama, hitung layak anggota kedua himpunan harus sama. Kemudian periksa panas setiap elemen hanya punya satu arah panah. Kemudian tidak ada elemen di B yang menerima lebih dari satu panah. Kemudian jika semua terpenuhi itu adalah korespondensi satu-satu. Ya. Oke, setelah kita membahas pelajaran yang tadi, apakah masih ingat tidak kalau ibu bertanya? Semuanya sudah paham? Coba ya, ibu mau tanya, apa sih tanda bahwa sebuah relasi merupakan korespondensi? Ada yang bisa menjawab? Ada 4 aspek. Yang pertama, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke. Setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Betul sekali. Aspek kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke. Setiap anggota kodomain berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Ya. Nomor 3, aspek 3, siapa yang mau menjawab? Oke. Ya. Jumlah anggota domain dan kodomain harus sama. Ya, betul sekali. Yang keempat, aspek keempat. Ya, next Shirley, silakan. Tidak ada tanah yang bercabang. Ya, betul sekali. Alhamdulillah, sejauh ini pemahaman kalian sudah sangat baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum ada, masih ada yang belum dipahami? Oke, kita lihat. Nah, nanti kita lanjut ke LKPD. Oke, setelah kita membahas bab 4 tentang korespondensi satu-satu, nah kemudian ibu
Oke,